Ketemu lagi, Bor. Mas Bor, Mbak Bor, Kakak Bor, Bapak Bor, Ibu Bor. Ketemu lagi di vlog gua. Makan ya, mari makan ya. Gua sambil makan ya. Buat yang penasaran, gua kalau di sini makan apa? Gua tetap makan nasi, lihat. Nasi. Gua beli daging sapi. Terus gua bikin oseng-oseng pakai daun bawang, cabai sama bawang putih. Enak, Bor. Kenapa, Bor, lu nggak makan makanan lokal? Gue tuh orangnya nggak berani. Maksudnya gue takut sama sesuatu hal yang baru, terutama makanan gitu. Karena bakalan rugi kalau misalnya nggak lu makan, mubazir gitu kan. Kalau gue nggak doyan terus nggak gue makan kan mubazir gitu. Jujur aja, mungkin orang banyak yang pengen explore kuliner kan, baru makanan baru kayak gimana, makanan lokal. Kalau gue nggak berani. Itu kelemahan gue sih. Jadi sampai kapanpun gue tuh harus makan pakai nasi. Kalau emang nggak ada apa-apa, gue makan pakai telur ceplok doang atau telur dadar, udah cukup gitu. Nggak ribet sebenarnya, cuman ya mungkin orang bakal ngetawain gue, ya lu jauh-jauh makannya gitu lagi. Kalau nggak doyan gimana, kan repot kan. Nah, hari ini adalah hari Rabu 23 Januari 2019. Gue lagi di rumah di Brno. Gue di video ini mau cerita soal kerjaan ya, tapi nggak dalam banget karena maksudnya gue cuma mau ngejabarin soal gimana sih cari kerja di Ceko gitu. Meskipun ini nggak berlaku buat semua posisi ya, tapi ini gue mau share pengalaman aja. Terus kalau ngomongin soal gaji, mungkin nanti akan ada video terpisah, gue akan bahas. Cuman kalau di sini gue akan bahas luarnya dulu aja, gimana cara nyari kerja di sini gitu. Di video kali ini gue nggak akan ngerokok dulu, atau mungkin nanti lah habis makan. Karena di luar dingin banget, Bor, asli. Tadi pagi -10, anjir gue bilang. Tadi jam 12 apa, ini sekarang kan jam 2 nih. Jam 12 -12 apa berapa, buset, gue bilang. Wah kagak deh, tapi gue tadi pagi sempat ngerokok sih. Pas pagi baru bangun kan bikin kopi, terus habis ngopi gue ngerokok. Emang dingin banget. Maksudnya dalam waktu berapa detik aja tuh jari-jari gue tuh udah nyut-nyutan gitu. Biasa lah kan kalau kedinginan kan nyut-nyut, kayak lu megang es lama gitu kan pasti nyut-nyut gitu. Nah, kalau penonton gue yang lama pasti masih ingat video gue yang cari rumah di Praha. Yang gue dapat kerja di Praha, terus gue makanya cari rumah kan, sebelum gue kena tipu tuh. Kalau penonton gue yang nonton video gue dari dulu pasti tahu. Jadi waktu itu gue dapat kerja di Praha. Terus gue nggak lama, gue cabut gara-gara banyak variabel, banyak masalah dalam tanda kutip lah. Ya yang pertama yang gue kena musibah waktu itu, duit gue ambles. Terus gue mesti cabut bolak-balik dari Brno ke Praha. Tiap minggu gue harus cari Airbnb baru karena gue nggak punya tempat tinggal kan. Sedangkan kerja tiap hari kan, jadi gue harus nyari tempat yang emang benar-benar bisa gue singgahin tiap hari untuk pulang pergi ke kantor gitu. Karena kalau dari Brno ke Praha tuh tektok setiap hari nggak mungkin, Bor. Jaraknya 2,5 jam. Ya kayak, ya bayangin aja lu kayak kerja di Jakarta, rumah lu di Bandung, tektok tiap hari kan nggak mungkin gitu. Jadi berat dan capek gitu. Kantor juga waktu itu gue ngerasa nggak nyaman di sana. Gue kerja di perusahaan kecil banget. Kira-kira karyawannya itu cuma 20-30 orang. Perusahaan kecil, startup, perusahaan Rusia. Cuman register di Ceko. Itu perusahaan event organizer, event formal kayak conference, seminar, kayak organizer buat event-event yang profesional gitu. Nah, abis gue cabut dari perusahaan itu, gue balik lagi ke Brno kan. Gue sambil nyari-nyari kerja lagi yang baru. Dan gue sekarang udah dapat kerja lagi di sebuah perusahaan yang cukup besar, perusahaan software. Bukan perusahaan Ceko tapi perusahaan Jerman. Cuman gue kerja di service centernya di Ceko, di Praha. Gue nggak tahu apa konsekuensinya kalau gue nyebut nama perusahaan. Jadi lebih baik gue nggak nyebut gitu kan. Tapi kalau emang nanti ternyata nggak ada masalah ya gue akan kasih tahu. Cuman saat ini gue nggak tahu apa konsekuensinya, jadi gue nggak akan nyebut nama perusahaan.
Ya jadi gue kerja di sebuah, gue baru diterima sih, mulainya nanti bulan depan. Nah waktu di perusahaan yang kemarin, yang sebelum ini, jabatan gue tuh digital marketing. Masih sama kayak waktu gue di Indonesia, ngurusin digital marketing, sosial media, ngurusin LinkedIn, ngurusin YouTube, Facebook, Google AdWords, macam-macam lah. Nah tapi di kerjaan yang sekarang gue banting setir banget. Gue sekarang kerja untuk departemen finance, ngurusin finance lah pokoknya. Relasi gue tuh sama orang-orang sales mereka, terus sama kliennya. Jadi gue ya administratif lah. Kalau ada yang nanya, lu kenapa Bor dari digital marketing cabut ke finance? Pertama gue punya kendala di digital marketing, yaitu gue nggak bisa bahasa Ceko kan. Sedangkan digital marketing tuh related banget sama bahasa, sama keywords kan. Jadi gue harus main-main keywords kan. Sedangkan gue nggak bisa bahasa Ceko, dan market Ceko dong pasti kan. Nah gue harus nguasain itu dulu gitu, gue pikir. Udah gitu gue mikir tanggung jawab di digital marketing tuh cukup gede, karena tanggung jawabnya tuh langsung sama bos, biasanya langsung sama direktur. Gue kemarin kayak gitu, tanggung jawab gue tuh langsung sama direktur, langsung sama si owner, karena gue megang duit untuk gue spend di iklan kan. Jadi gue ngerasa kayak anjir, digital marketing tuh tanggung jawabnya gede sebenarnya. Ya sebenarnya sama, nggak di Indonesia nggak di sini tanggung jawabnya sama-sama gede. Nah tapi kalau di Indonesia kan gue kenal market kan, gue udah punya pengalaman, gue tahu marketnya kayak gimana karena gue juga sebagai market kan, jadi gue tahu. Tapi kalau di Ceko kan gue nggak tahu Bor, sebagai customer gue harus ngapain gitu, gue harus nulis apa, dan bahasanya pun gue nggak ngerti gitu. Jadi gue pikir itu salah satu kelemahan. Terus kelemahan yang kedua, tingkat stresnya tinggi banget. Gue ngerasa kemarin tuh pas kerja, setiap hari gue bawa pulang kerjaan, bukan bawa pulang secara fisik ya, tapi di kepala gue tuh gue kayak, gue pulang di tram bengong mikirin kerjaan, mikirin konsep-konsep yang dikasih, yang apa, gue dapat tugas suruh bikin konsep apa segala macem, besok meeting, kayak tight banget itu, kayak gila, gue tiap hari kayak gini mabuk juga gue gitu, sampai tidur tuh kepikiran, bangun tidur kepikiran, jadi kayak kerja jadi nggak enjoy gitu. Ditambah lagi kan kemarin yang pas gue ketipu, duit ambles, boros bolak-balik, terus badan capek segala macem, stres kerjaan apalah, dan gue di sana sendirian kan, nggak ada bini. Jadi gue kayak mikir, udahlah gue pengen kerja yang santai aja lah, yang datang pagi pulang sore udah happy gitu loh, nggak mikirin kerjaan. Gue pengen kayak gitu. Dan akhirnya gue coba untuk nyari kerjaan dengan skill gue yang lain, yaitu skill gue bahasa Belanda. Dan ternyata skill bahasa Belanda di sini dipakai banget Bor. Ternyata di sini orang yang nguasain bahasa Belanda tuh nggak banyak. Sedangkan demand industri tuh gede untuk bahasa Belanda. Ya either untuk customer service, untuk HR, untuk finance kayak gue, atau gue nggak tahu lagi. Cuman ada banyak posisi-posisi yang membutuhkan skill bahasa asing selain bahasa lokal ya, atau bahasa Inggris. Pas gue dapat kerja di Praha, bini gue langsung ikut, langsung nyari kerjaan juga di Praha, dan dia langsung dapat kerja juga di Praha. Tapi dia mulainya Februari. Gue balik ke Brno, terus gue mikir ya udah, gue harus cari kerjaan, dan gue mau dan gue harus request di kerjaan itu gue masuknya Februari, jadi biar bareng. Gue sama bini gue sama-sama pindah, dan kita sama-sama kerja, mulainya periodenya bareng gitu. Itu sih idenya akhirnya gitu. Nah akhirnya alhamdulillah kita dapat rumah di Praha per Februari besok. Terus gue dapat kerjaan baru juga, bini gue juga pindah kerja juga di Praha. Jadi ya kita memulai semuanya dari nol lah, dari mulai baru lagi di kota yang baru, di kerjaan yang baru. Nah sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih cara nyari kerja di Ceko? Yang pertama yang mau gue ingetin adalah, di sini gue berbagi pengalaman untuk kasus gue profesional. Gue kerja di company, di office, di kantor. Nah tapi kalau ada orang-orang yang mau kerja di posisi-posisi strategis lain, kayak di restoran, di gudang, atau di ya macam-macam lah yang di luar kantor, gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu. Dan yang kedua, kalau lu dari Indonesia terus mau ngelamar kerja di Ceko, gue juga nggak tahu gimana prosedurnya. Jujur nih gue minta maaf banget nih, gue nggak bisa kasih tahu kayak gitu-gitu, karena ya gue nggak tahu, gue pun belum pernah nemu orang yang kayak gitu. Rata-rata kan kalau nggak nikah sekolah gitu, bukan karena sengaja mereka dari Indonesia ngelamar kerja di Ceko terus diberangkatin. Itu gue belum pernah dengar, dan gue nggak tahu ya
kayaknya itu harus lewat agensi gitu. Gua nggak tahu juga, gua nggak tahu ada biaya apa enggak total. Gua nggak mau ngomongin hal-hal yang gua nggak tahu ya, sorry ya. Daripada misleading kan, nanti gua ngasih tahu hal yang gua nggak tahu kan. Kalau lu tim ahli gitu ya, expert mungkin bisa, cuman kalau lu karyawan ecek-ecek kayak gua ya kayaknya susah juga sih gitu. Ya jadi makanya di video ini gue bilang kan tadi gue mau share doang pengalaman gue, karena gue di sini kerja bukan sengaja kerja gue di Ceko, tapi karena family kan, karena keluarga. Nah terus gimana sih cara nyari kerja di Ceko? Jadi sebenarnya sederhana, sama kayak di Jakarta. Kalau teman-teman penonton karyawan juga ya yang pernah kerja di Jakarta pasti tahu kayak gimana. Ya awalnya cuman kayak lu kasih CV ke perusahaan-perusahaan atau lu register di kan suka ada tuh kayak di sini tuh ada namanya jobs.cz, kayak situs cari kerja gitu, ada juga ada juga company itu sendiri yang ngurusin. Jadi perusahaan ini tuh punya satu portal, satu website yang isinya buat ngasih kerjaan apa sih, kayak lu register lah di company itu, register terus lu naruh CV di situ gitu. Jadi bukan kirim email, jadi lu naruh CV di situ, naruh lamaran di situ. Nanti kalau emang ada lowongan yang cocok buat lu, perusahaan akan kontak lo kayak gitu-gitu. Terus ada juga di sini headhunter. Jadi lo tau lah pasti headhunter ya, orang yang kayak di Indonesia tuh mungkin yayasan yang nyariin kerja buat lo. Tapi setahu gue kita nggak dipotong gaji dari yayasan ya. Maksudnya dari headhunter itu nggak dipotong gaji. Jadi mereka udah ada deal-dealan sama perusahaan. Jadi kalau kita dapat kerja ya udah perusahaan yang bayar ke headhunter itu, kita nggak dibebani apa-apa gitu. Dan enaknya di sini ya nggak enak juga sih, maksudnya ada plus minus lah. Kalau di negara-negara Eropa Barat yang pernah gue dengar ya, kayak di Jerman atau Belanda gitu, begitu lo datang ke negara, setahu gue lo di initial period lo tuh harus belajar dulu sekolah bahasa kan, setahu gue gitu ya. Di Belanda juga kayak gitu setahu gue. Lo belajar dulu belajar bahasa dan kebudayaan, jadi biar lo bisa ngebaur sama society gitu kan. Kalau di sini nggak. Begitu gue masuk ya udah lu kerja kayak gitu. Gue nggak perlu belajar bahasa Ceko, gue nggak perlu mahir bahasa Ceko, langsung kerja aja, apa yang ada lowongan lu sikat kayak gitu. Kalau di sini tuh kayak gitu ya di Ceko. Kenapa kayak gitu gue nggak tahu juga, tapi kalau kata bini gue, karena Ceko itu sebenarnya negara yang anti imigran gitu. Jadi mereka tuh belum punya aturan-aturan khusus untuk nanganin imigran kayak gimana gitu. Mendingan lu kerja aja deh daripada lu nganggur nggak jelas gitu kan. Bekas negara sosialis komunis kan gitu kan, apa-apa tuh harus kerja gitu. Bahkan dulu di era komunis aja kan gue pernah dengar dari teman gue orang sini, ketika lu nggak punya kerjaan, pemerintah yang akan nyari kerjaan buat lu gitu. Jadi ya intinya kerja. Nah kita balik lagi ke topik. Kayak biasa ngirim email, atau lu dari headhunter, atau lu register langsung ke website perusahaan gitu. Habis itu lu akan ditelepon biasanya, kayak interview langsung lewat telepon biasanya. Karena gue juga berpengalaman kan di Indonesia, jadi mereka langsung ngobrol, langsung nanya ke CV, pengalaman lu di CV gue liat gini. Boleh ceritain nggak kayak gimana pengalaman lu, dailynya kayak gimana, terus lu kolaborasi sama departemen apa aja segala macam bla 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 gitu. Ya gitulah biasa standar interview. Ntar habis itu kalau udah selesai interview, telepon, biasanya lu akan ditelepon lagi untuk dipanggil interview face to face gitu. Nah di interview face to face lu datang ke kantornya, biasa lah, datang kantor, interview, ngobrol-ngobrol, ngomongin soal kerjaan, pengalaman. Sebenarnya sama, interview yang pertama sama yang kedua tuh sebenarnya sama, mostly sama. Cuman mereka kan biasanya mau tahu kan muka lu kayak gimana, terus lu bisa ngejelasin pengalaman lu segala macam, terus dari gaya bahasa lu kayak gimana, bahasa Inggris lu bagus apa enggak gitu kan. Balik lagi sih tergantung perusahaan, ada lagi yang interview berapa kali, terus misalnya dari interview HRD, user, ntar ketemu manajer, ntar banyak itu ada. 2 kali gue dapat kerja di sini, gue nggak yang kayak gitu sih. Maksimal 3 kali interview kelar gue langsung diterima gitu. Pernah ada gue interview satu yang panjang banget, 4 kali apa, tapi itu nggak diterima gitu. Kalau ada orang yang nanya, bang gue pengen kerja di luar negeri deh gini-gini, tapi gue nggak bisa bahasa Inggris, lu jangan nanya. Lu belajar bahasa Inggris dulu pertama. Lu nggak perlu jago bahasa Inggris, yang penting lu bisa komunikasi 2 arah. Lu nggak perlu mikirin struktur gramatika, I should have been, apa yang ribet-ribet nggak usah. Yang penting lu bisa ngomong, lu denger, lu ngomong, lu denger. Jadi lu komunikasi 2 arah kayak gini aja nih, kayak ngobrol ngalor ngidul ngebacot aja. Dulu sih ya, waktu gua baru masuk kuliah 2006 2007, dari dulu tuh gue pengen banget kuliah sastra kan. Entah kenapa, karena
gue suka negara asing, gue suka bahasa asing, gue suka geografi gitu, gue suka kultur. Dan gue pernah dengar bahwa anak-anak sastra tuh seru-seru yang gondrong-gondrong, hobinya main musik, kayak gue doyan yang kayak gitu-gitu. Tapi dulu banyak cibiran dari orang-orang kayak, lu ngapain lo masuk sastra, nggak ada gunanya gini segala macam. Ya gue nggak tahu, gue nggak terlalu berambisi apa sih, yang penting gue masuk, gue enjoy dengan suasana, gue enjoy dengan apa yang gue lakuin, ya udah kenapa enggak gitu. Dan ternyata di sini ilmu gue yang dicibir orang-orang ternyata kepake banget gitu. Dan cukup mahal, gaji gue sama bini gue sama, makanya lu pasti akan bingung, anjir kan bini lu S2 bang, lu kan sarjana, udah gitu lu imigran, bini lu orang lokal. Iya gue juga nggak tahu, karena memang di sini yang dilihat experience dan skill sih, bukan apa ya, bukan gelar atau lu sekolah apa gitu, enggak. Kalau di sini yang dilihat skill lu apa, dites, oh lu jago gitu. Terus lu punya kemampuan apa lagi, ini dites, oh lu ngerti, jago, oh ya udah sikat kayak gitu. Terus kalau ada yang nanya, bang lu kan gondrong, boleh nggak kerja? Boleh. Di sini tuh hak orang itu dijunjung tinggi. Lu mau gondrong, lu mau homo, lu mau lesbian, apapun, perusahaan itu nggak ada ikut campur. Kayak lu mau ateis, lu mau Katolik, Kristen, Muslim, Buddha, perusahaan nggak ada yang peduli. Hak asasi manusia lah, HAM lah, itu kan hak lu beragama misalnya, hak lu untuk memilih orientasi seksual, hak lu untuk milih manjangin rambut gitu. Gue dulu pas kerja di sebelumnya yang kemarin itu gondrong juga, dan diterima-terima aja, nggak ada masalah gitu. Ya udah, kayaknya segini dulu video gue mau ngabisin makan, habis itu ngerokok. Kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton dan subscribe dan komen dan like segala macam. Boleh lah kalau lo mau nge-share video gue, silakan share di sosial media lo kalau emang lo ngerasa itu berguna buat orang lain. Kalau emang lo nggak ngerasa berguna, ya udah nggak usah ditonton, nggak usah di-share, tenang aja. Thank you banget udah mampir ya. Kita ketemu lagi, bye bye.